bodoh dan mengatakan coba Indonesia pintar sedikit dan seterusnya. Ucapan-ucapan terdakwa seperti ini seolah-olah merasa diri paling tahu dan paling pintar, padahal apa yang disampaikan terdakwa tersebut hanyalah menyiarkan berita atau pemberitaan bohong kepada halayak ramai atau kepada masyarakat. Stop dulu ya, azan. Ya. Ya, kemudian. Sekarang di mana? Budi Family dekat alun-alun. Mungkin 100 meter dari alun-alun dekat. Ya. Tadi saya keluar, udah pegang HP. Pemirsa, ini kita di ruang sidang ada rises karena azan. Ya, alhamdulillah ada Ustadz kita Tasik ngaji bersama Evangelis. Ya, tenan lebih ganteng dari melihat di YouTube, gantengan aslinya. Apalagi kalau dibuka maskernya. Ucap-ucap salam. Lagi nih? Enggak direkam dong. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat. Jadi dari Tasik nih datang dari Tasik ya, kemarin. Kalau aslinya memang dari Tasik, tapi saya lama mungkin udah. Saya dari Bandung. Dari Bandung, 10 menit. Terus setelah itu dari Bandung. Oh, saya kira dari Tasik. Iya, aslinya. Iya, aslinya memang dari Tasik. Saya kira dari Tasik. Unggul sederajat, saya penggemarnya Ustadz channel Tasik Ngaji, kadang sekali 2 kali komen. Saya penggemar diambil antum. saya baru ingat bukan alis. Oh iya ya, saya tuh di WhatsApp. Baru ingat ya, Mbak. Alhamdulillah. Ya, kalau dicabut tidak dilakukan, silahkan. Terima kasih yang mulia. Diulangi dari ucapan terdakwa seperti ini seolah-olah merasa diri paling tahu dan paling pintar, padahal apa yang disampaikan terdakwa tersebut hanyalah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong kepada halayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya, dan tidak ada relevansinya kaum intelektual Indonesia dianggap tunduk dengan aturan negara Arab dan meminta coba Indonesia pintar sedikit.
bahwa menurut ahli agama Islam Profesor Dr. Haji Muhammad Amin SHMAMN, ketidaksukaan terdakwa kepada Arab tampak tidak terkontrol sehingga mencampur adukan pemahaman dan kesimpulan dengan menuduh Arab sebagai penjajah. Terdakwa mengusik para magister dan para doktor, bahkan profesor, guru besar yang di mata terdakwa dianggap sebagai orang-orang bodoh yang harus diceramahi. Seraya terdakwa terkesan merasa diri paling tahu atau pintar tentang agama Islam dan tentang Arab. Padahal pemahaman terdakwa tentang bahasa Arab dan kultur Arab dalam konteks agama Islam dan keislaman tidak nyambung sama sekali. Bahwa di persidangan terdakwa menyampaikan terkait ucapannya tersebut, terdakwa mengakui hal-hal tersebut tidak benar. Bahwa benar menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang disampaikan terdakwa dengan mengatakan penjajah dari Arab supaya mengirimkan devisa ke Arab setiap tahun bangsa Indonesia dengan iming-iming surga, dengan iming-iming nanti di akhirat, pengadilan juga pengadilan akhirat. Ketidaksukaan terdakwa terhadap Arab sudah tidak terkontrol ucapan-ucapannya dengan mencampur adukan pemahaman, mengirim devisa ke Arab setiap tahun dan menuduh Arab sebagai penjajah. Padahal sepanjang sejarah belum pernah Indonesia dijajah oleh Arab, malah negara-negara Arab lah yang pertama dan terbanyak mendukung dan mengakui Indonesia merdeka. Seharusnya terdakwa berterima kasih sebagai warga negara Indonesia kepada negara-negara Arab atas jasa-jasa mereka berkontribusi atas pengakuan dunia Indonesia telah merdeka. Disinilah letak kedangkalan terdakwa atas pemahaman sejarah kemerdekaan Indonesia. Bahwa menurut saksi Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LC MABHD yang juga merupakan ketua MUI bidang dakwah menerangkan bahwa Indonesia tidak pernah dijajah oleh Arab. Bahwa menurut ahli agama Islam Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid MA, ucapan terdakwa tersebut adalah anhistoris, tidak sesuai dengan fakta sejarah Indonesia dijajah Arab. Justru negara Arab yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia, sehingga perkataan terdakwa adalah bohong. Bahwa di persidangan terdakwa saat dinyatakan oleh majelis hakim, bahwa di persidangan terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim dan penuntut umum, terdakwa tidak mau menjawab hal tersebut, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikannya dalam video yang disiarkan terdakwa. 26. Bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa dengan mengkait-kaitkan devisa ke Arab dengan iming-iming surga dan dengan iming-iming nanti di pengadilan akhirat. Devisa negara Arab tidak relevan dengan surga. Negara Arab atau negara manapun tidak pernah mengiming-imingi surga di pengadilan akhirat hanya karena pemasukan devisa bagi negaranya. Umat Islam masuk surga bukan karena devisa masuk ke Arab, tetapi umat Islam masuk surga karena amal dan ibadahnya semasa ia masih hidup di dunia. Inilah kebohongan terdakwa, mengarang-ngarang cerita tanpa dasar yang kuat dan hanya asal bunyi, kemudian menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kici miliknya, sehingga menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya umat beragama Islam. Bahwa menurut saksi Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LCMA BHD, saksi Dr. Kiai Haji Ain Zainuddin MA dan saksi Kiai Haji Otong Aminuddin, ucapan terdakwa tersebut tidak benar karena masuk surga bukan dengan iming devisa, tetapi dengan perbuatan dan amal soleh. Bahwa di persidangan terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim dan penuntut umum, terdakwa tidak mau menjawab hal tersebut, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikannya dalam video yang disiarkan terdakwa. 27. Bahwa apa yang diberitakan terdakwa mengatakan Indonesia ini sedang dijajah oleh Arab. Terhadap perkataan terdakwa kembali mengulangi dan menyampaikan Indonesia ini sedang dijajah oleh Arab. Kemudian dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kici miliknya. 28. Bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa dan menyampaikan, makanya bangsa Indonesia harus nyadar kalau saudara melakukan sholat berbahasa Arab, saudara taat kepada penjajah.
Arab ini menjajah Indonesia. Aduh, cerdas kenapa sedikit? Jangan mau dibohongin, jangan mau didustakan oleh orang Arab. Ucapan-ucapan terdakwa tersebut mengada-ngada dan menyesatkan dengan mengatakan sholat berbahasa Arab, taat kepada penjajah, hehehe dan seterusnya. Jangan mau dibohongi dan didustakan oleh orang Arab. Di mana logika terdakwa mengatakan sholat menggunakan bahasa Arab, taat kepada penjajah? Sholat itu merupakan ibadah bagi umat muslim untuk menghadap sang ilahi atau Tuhan yang Maha Esa. Dalam melaksanakan sholat, umat Islam di seluruh dunia wajib menggunakan bahasa Arab sebagaimana yang telah ditentukan demi keseragaman dan tidak akan salah arti serta maknanya. Dan tidak sebagaimana yang dikatakan terdakwa, bukan dibohongi orang Arab dan juga bukan didustakan orang Arab. Dalam ajaran Islam, sholat adalah ibadah murni, makhdhab, yang pelaksanaannya wajib mengikuti petunjuk Rasulullah, baik dalam bacaan maupun gerakannya. Lafal-lafal yang diucapkan dalam sholat pada dasarnya ialah bacaan-bacaan yang diajarkan Rasulullah dan diriwayatkan secara estafet oleh para sahabat. Yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah sholat bagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga apabila sholat tidak dilaksanakan dan menggunakan bahasa Arab, maka sholatnya tidak sah. Bahwa menurut ahli agama Islam, Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid MA, tata cara sholat dalam Islam adalah sholatlah seperti aku sholat menurut perkataan Rasulullah. Bahwa di persidangan terdakwa mengakui ucapannya tersebut adalah bohong. 29. Bahwa benar menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang disampaikan terdakwa dengan menyampaikan suruh muter-muter batu, lempar-lempar batu, tak mikir mereka itu bisnis supaya kerikil laku, supaya pelepah kurma laku, supaya air zam-zam laku dan seterusnya. Perkataan-perkataan terdakwa tersebut sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Seorang orang Arab membisniskan supaya kerikil laku, pelepah kurma laku, supaya air zam-zam laku. Ucapan-ucapan terdakwa hanyalah ilusi terdakwa dan tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Tujuannya hanya untuk mendiskreditkan umat Islam. Publik semua tahu bahwa pelaksanaan ibadah ke Arab tidak pernah membisniskan kerikil. Emangnya Arab itu toko material atau negara penanam kerikil? Apa buktinya pelaksanaan ibadah ke Arab pelepah kurma diperjualbelikan? Apalagi terdakwa katakan air zam-zam supaya laku. Terdakwa luar biasa mengarang-arang cerita dengan penuh kebohongan, tidak berkata sejujurnya bahwa umat Islam yang melaksanakan ibadah Arab apabila sudah berada di Mekah tidak ada sangkut pautnya dengan pelepah kurma. Pelepah kurma itu sampah, kemudian dikait-kaitkan dengan air zam-zam. Mengambil atau minum air zam-zam di Mekah tersebut adalah gratis bagi umat Islam dan tidak dibisniskan. Ucapan-ucapan terdakwa tersebut sangat tidak masuk akal, akan tetapi menciptakan kebohongan publik. Bahwa menurut Dr. Kiai Haji M. Zainuddin MA, yang juga merupakan Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, berhaji bukanlah modus orang Arab, namun merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 37. Oleh karena itu, pernyataan terdakwa tersebut merupakan bohong dan fitnah. Saksi sudah 4 kali berhaji dan 30 kali berumroh, namun tidak ada seperti apa yang diucapkan terdakwa tersebut. Bahwa menurut ahli agama Islam Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid MA, tidak ada jual batu waktu haji dan umroh, tetapi kalau lempar batu adalah simbol melempar setan dan batunya gratis. Sedangkan tawaf adalah simbol mendekati Allah. Yang melaksanakan ibadah umroh atau haji itu supaya kerikil laku, kurma laku adalah tidak benar karena tidak ada jual batu. Sekalipun ada ibadah lempar jumroh itu adalah simbol mengusir setan dan tidak ada jual-jual batu. Semua gratis. Bahwa di persidangan terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim, terdakwa mengatakan ada yang menawarkan kerikil yaitu berkulit hitam, orang berkulit hitam seharga 5 real dengan perkataan sedekah. Dan ada juga yang gratis. Namun ketika penuntut umum menanyakan apakah itu maksudnya bisa, terdakwa tidak mau menjawab hal tersebut, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikannya. 30. Bahwa benar menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa dengan mengatakan apa-apa harus dongeng Arab,
hukum Indonesia dianggap hukum tauhid dan seterusnya. Entah terdakwa paham yang dimaksud dengan dongeng Arab. Apakah dongeng Arab kisah 1001 malam atau dongeng kisah Aladin dan lampu ajaib? Semua tidak jelas asal bunyi. Bagaimana asal usulnya hukum Indonesia dianggap hukum tauhid? Sungguh tidak nyambung dan tidak jelas berita atau pemberitahuan bohong ini. Sejak dahulu kala agama Islam masuk ke Indonesia, selalu disebut agama Islam tersebut hanyalah dongeng-dongeng saja. Ucapan-ucapan seperti ini bukanlah hal baru. Bahkan Al-Quran sendiri dalam isinya mengingatkan bahwa akan ada orang seperti terdakwa ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 83 yang artinya, sungguh yang demikian ini sungguh dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 12 sampai 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Selanjutnya dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Jadi perkataan terdakwa tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan akan ada lagi pada zaman yang akan datang. Kenapa bisa seperti ini? Disinilah letak mukjizat Al-Quran. Karena Al-Quran akan terus terjaga kebenarannya dan keasliannya untuk membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah hasil karangan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran bukanlah menjiplak kitab-kitab terdahulu, dan tidak ada nyambungnya perkataan terdakwa mengenai dongeng Arab dengan tauhid. Pengertian tauhid dalam kamus bahasa Indonesia, tauhid artinya satu, orang yang menyuruh orang berbuat jahat. Dua, yang disembah orang tetapi bukan Tuhan atau berhala. Tiga, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kedangkalan terdakwa memahami hukum Indonesia tidak menjelaskan tentang hukum apa yang tauhid tersebut, apakah hukum pidana, hukum privat, atau hukum agama. Namun ujug-ujugnya terdakwa menyatakan apa-apa harus dongeng Arab. Hukum Indonesia dianggap hukum tauhid. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar pada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Mereka tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Hukum Indonesia bukanlah hukum tauhid seperti yang disampaikan oleh terdakwa. Hukum di Indonesia berasaskan Pancasila sebagai dasar segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dari Pancasila tersebut kemudian diabsorpsi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apa yang disampaikan oleh terdakwa, apa-apa harus dongeng, hukum Indonesia dianggap hukum tauhid, merupakan pemberitahuan bohong, menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Karena tidak ada relevansinya sama sekali antara dongeng Arab dan hukum Indonesia dianggap hukum tauhid. Bahwa menurut saksi Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LCMAPHD yang juga merupakan ketua MUI bidang dakwah Indonesia, hukum Indonesia itu adalah hukum tauhid adalah tidak benar. Karena hukum Indonesia itu sangat mendekati hukum sebagaimana Piagam Madinah, sedangkan tauhid merupakan orang yang membangkang kepada Allah. Bahwa menurut ahli agama Islam Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rasid MA, tauhid adalah kezaliman, penyimpangan selain Allah. Tetapi itu bukan mayoritas muslim, hanya orang ekstremis yang beranggapan seperti itu. 70% pejuang negara adalah muslim. Bahwa di persidangan terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim dan penuntut umum, terdakwa tidak mau menjawab hal tersebut, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikannya dalam video yang disiarkan terdakwa. 31.
Bahwa benar menyiapkan Kita skor dulu, ya. dan Kita skor sampai kurang lebihnya 1:30. Ya. Tadi nomor 31 ya? Ya. Ya. Skor dulu ya. Nah, nih pemirsa, alhamdulillah nih bareng sama Tasik Ngaji Channel dan Evangelis Jonathan Channel sedang diskors untuk sholat dan makan siang. Oh iya Pak. Iya, baik. Iya, nggak apa-apa, saya siap Pak.